Perkenalkan, nama saya Yosepa Blum Sembiring Pandia dengan NIM 08011282227069. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemodelan matematika, yaitu tentang mereview jurnal. Jurnal yang saya review yaitu Optimizing the Preparation of Work Plan Using Linear Regression. Nama jurnal aplikasi kecerdasan buatan dan rekayasa. Penulis ada Rahayu Astika, Aki Manoar, Hora Pardede, Anton Sihombing. Tahun terbitnya 2024, volumenya 4, nomornya 1. Link seperti pada layar. Pendahuluan penelitian jurnal ini membahas tentang perencanaan kerja yang efektif dan efisien merupakan komponen krusial dalam mencapai tujuan strategi pemerintah daerah. Namun proses ini seringkali menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait dalam peningkatan plafon indikatif yang melebihi batas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan metode yang dapat membantu dalam memprediksi kebutuhan anggaran secara lebih akurat sehingga resiko peningkatan yang berlebihan dapat diminimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penyusunan rencana kerja di sekretariat daerah Kabupaten Langkat dengan menggunakan metode regresi linear. Metode ini ditetapkan untuk mengevaluasi rencana kerja tahun sebelumnya yang menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif. Dengan menganalisis data historis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai kebutuhan anggaran dan pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih terstruktur dan teratur. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengandalkan data numerik dari 10 subaktivitas terkait plafon indikatif dan proyeksi anggaran tahun 2025. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data historis yang kemudian diolah menggunakan model regresi linear sederhana. Berikut adalah persamaan dasar dari metode regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel dependen, A konstanta, B koefisien regresi, X adalah variabel independen. Untuk menentukan nilai koefisien A dan B, A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y N per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Koefisien regresi dihitung menggunakan formula statistik untuk menghasilkan model regresi yang akurat. Selanjutnya, pengujian model dilakukan dengan metode mean absolute percentage error atau MAPE untuk mengukur tingkat kesalahan dalam data aktual dan prediksi. Rumus untuk kesalahan prediksi yaitu MAPE sama dengan sigma Y dikurang Y-sen dikali 100% per Y per N, di mana Y adalah data aktual, Y-sen adalah data prediksi, N sama dengan jumlah data. Ini adalah model regresi yang terdiri dari perhitungan X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, ini adalah subaktivitasnya, ini plafonnya, dan ini untuk di tahun 2025. Di mana didapat sigma untuk plafonnya 33.587 dan untuk di tahun 2025 diharapkan 35.265. Maka dihitung nilai X dikali Y, nilai Y kuadrat, nilai Y kuadrat dan nilai X kuadratnya. Bisa kita lihat pada PPT berikut. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai koefisien persamaan menggunakan persamaan 2, yaitu nilai A. Maka didapat hasil A-nya adalah min 0,21.
Selanjutnya, yang kedua itu menentukan nilai B dengan menggunakan persamaan 3. Nah, ini persamaan 3-nya. Maka dari persamaan 3 tadi, kita dapat nilai B adalah 1,05. Nah, untuk perhitungan lebih lanjutnya, bisa kita lihat pada PPT tersebut. Nah, selanjutnya itu model regresi linear sederhana digunakan Y topi sama dengan A ditambah BX. Di sini mengoptimalkan perkiraan ke depan untuk rencana tahun 2025 dengan X sama dengan 33,587 ini dalam hitungan miliar. Y topi sama dengan A ditambah BX. Maka nilai Y topi sama dengan minus 0,2 ditambah 1,05 dikali 33.587 sama dengan min 0,21 ditambah 35.266,35. Ini dalam jutaan. Maka hasil optimasi regresi linear adalah 35 266 140 di dalam miliar. Selanjutnya itu menghitung nilai keakurasian MAPE, yaitu didapatkan total dari error MAPE-nya 0,846. Ini ada tabel terakhir ini adalah tabel dari nilai error MAPE-nya. Untuk menghitung nilai keakurasiannya, MAPE sama dengan 0,846 dikali 100% per 10 sama dengan 0,08%. Berdasarkan pengujian, tingkat kesalahan hasil pengujian adalah 0,08% atau tingkat keakurasiannya 99,92%. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode regresi linear dalam mengoptimalkan penyusunan rencana kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat terbukti efektif. Melalui analisis data historis, metode ini memungkinkan optimasi yang lebih akurat terhadap plafon indikatif di masa depan, sehingga membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Tingkat kesalahan dalam jurnal ini sangat rendah, dengan MAPE sebesar 0,08%, menunjukkan bahwa model regresi linear yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, mencapai 99,92%. Hal ini menegaskan bahwa metode regresi linear dapat secara signifikan mendukung penyusunan rencana kerja yang lebih efisien dan terencana. Saran untuk jurnal tersebut adalah, jika membuat data pendukung, maka cukup datanya saja yang dibuat di dalam metodologi penelitiannya. Untuk bagian perhitungannya, bisa dibuat di dalam bagian pembahasan dan hasil. Nah, sekian pemaparan proyek dari saya. Terima kasih.